Guys, selamat datang di channel Yande Life. Bagi yang baru pertama kali mampir ke sini, channel Yande Life berisi vlog jalan-jalan di tengah alam Bali, seantero Bali, dari barat ke timur, utara ke selatan, dari pantai, danau, sawah, bukit, gunung, lembah, dan sungai, serta nuansa Bali lainnya. Saat ini channel Yande Life sedang berada di lembah Sungai Yehpenet, Banjarjemeng, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Di lembah sungai ini kita akan melakukan melukat, yaitu upacara pembersihan diri secara spiritual dalam tradisi Hindu Bali. Vlog ini khusus menampilkan secara singkat namun lengkap urutan, tata cara, dan yang perlu dipersiapkan untuk melukat di tempat melukat yang bernama Taman Beji Samuan. Untuk vlog lengkap dengan durasi lebih panjang proses melukat di sini, klik link di atas. Dari tempat parkir hingga ke bawah jalannya curam, banyak anak tangga. Untuk vlog lengkap perjalanan turun ke bawah ke tempat pemberhentian pertama, klik link di atas. Oke, sebelum lebih lanjut jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Yang harus dibawa: 1 buah pejati, 19 canang sari, dupa, kamen, selendang, dan tentu saja pakaian ganti. Fasilitas di sini ada ruang ganti, ada penyimpanan barang, namun di tempat terbuka, bukan berupa loker. Tidak ada toilet, toiletnya ada di tempat parkir di atas, di rumah-rumah penduduk, bayar Rp2.000. Kemudian terkait biaya nanti kita ceritakan saat turun tangga ke sungai. Ada total 15 urutan atau langkah melukat di Taman Beji Samuan. Sekarang kita sampai di pemberhentian pertama. Di depan adalah Pura Beji Desa Lanpusa. Langkah pertama menghanturkan daksina pejati di pelinggih Pura Beji Desa Lanpusa, sembayang memohon izin kepada Ida Sang Hyang Widiwasa supaya proses melukat berjalan lancar. Persembahyangan dipimpin oleh seorang pemangku yang standby di sini dari pagi hingga sore. Setelah musbah di langkah pertama, kita sekarang beranjak ke bawah. Inilah langkah kedua, mengaturkan canang sari di pelinggih Ida Ratu Gede. Setelahnya kita turun tangga untuk ke sungai. Barang bawaan ditaruh di balai atau di papan terbuka di dekatnya. Kita ditemani oleh pemandu karena kita baru pertama kali ke sini dan juga belum tahu medan. Pemandu biasanya standby di balai ini. Sandal ditinggalkan di sini. Salah satu spot ikonik di tempat melukat ini adalah kolam yang sebelah kiri ini, kolam tempat melukat yang akan kita singgahi di langkah akhir melukat. Tebing lembah Sungai Yehpenet ini termasuk dalam. Jalannya curam, jumlah tangganya banyak. Tenang saja, pengelola tempat melukat dari Banjarjemeng, Desa Carangsari ini sudah menyediakan handrail atau pegangan tangan. Sambil menuju ke langkah ketiga, kita bahas tentang biaya yang dikeluarkan. Biaya yang ada adalah: pertama, biaya parkir; kedua, donasi. Uang donasi dimasukkan ke kotak donasi yang ada di tempat parkir sebelum turun anak tangga pertama. Ketiga, biaya jasa pemandu kalau memakai jasa mereka. Biayanya seikhlasnya saja. Sebelah kiri adalah sungai yang jernih, landscape alam hijau yang sangat indah. Langkah ketiga adalah menghanturkan canang sari di pelinggih Ida Ratu Niang. 1 canang sari untuk pelinggih di luar, 1 canang sari lagi di dalam goa. Di sebelahnya air terjun yang berhenti mengalir. Setelah langkah ketiga, sekarang jalan kaki untuk menuju ke sungai. Ada 1 pelinggih di atas sungai. Langkah keempat, mengaturkan canang sari di pelinggih pengelukatan campuhan. Lanjut langkah kelima, mengaturkan canang sari di batu pengelukatan campuhan. Langkah keenam, berdoa dan melukat di pengelukatan campuhan. Tata caranya adalah: basuh wajah 3 kali, basuh kepala 3 kali, lalu rendam kepala di dalam air sebanyak 3 kali juga. Selesai sudah langkah ke-6, melukat di pengelukatan campuhan atau di dalam sungai. Sekarang kita berpindah tempat ke area yang lain, yaitu ke area pengelukatan Sudemale. Ini kembali menyusuri jalan yang tadi dilalui. Yang sebelah kiri ini adalah tangga saat kita datang tadi dari atas. Area pengelukatan Sudemale berada di sisi yang lain dan harus jalan kaki menyusuri tepi sungai. Kalau dilihat dari video ini, medan lumayan menantang, namun kita menjalaninya biasa saja, menyenangkan. Sungguh menikmati prosesi melukat ini sampai langkah terakhir. Kalau melukat ke sini sebaiknya tidak dalam musim hujan, apalagi di hulu sungai lagi hujan deras. Di depan sana adalah area pengelukatan Sudemale. Langkah ke-7, menghanturkan canang sari di pelinggih Ida Betari Dalam.
Langkah ke-8 menghaturkan canang sari dan melukat di kolam mata air pengelukatan Sudemale. Tata caranya, basuh ke wajah 3 kali, ke kepala 3 kali, kumur-kumur 3 kali, diminum 3 kali. Langkah ke-9 menghaturkan canang sari dan melukat di pancoran mata air pengelukatan Dasemale. Basuh ke wajah 3 kali, ke kepala 3 kali, kumur-kumur 3 kali, diminum 3 kali. Geser ke sebelahnya, langkah 10 menghaturkan canang sari dan melukat dari kolam mata air pengelukatan rambut sedana. Basuh ke wajah 3 kali, ke kepala 3 kali, kumur-kumur 3 kali, dan diminum 3 kali. Lanjut ke sebelahnya, langkah 11 pengelukatan Dasebayu. Duduk membelakangi tebing di bawah guyuran mata air sambil berdoa. Doanya sesuai masing-masing saja. Kemudian maju ke depan, langkah 12 pengelukatan Siwe. Berdiri berdoa di bawah guyuran pancoran mata air yang tinggi. Mata airnya dari pura dalam Banjar Jemeng yang ada di atas tebing. Usai sudah prosesi melukat di area pengelukatan Sudemale. Sekarang kita jalan kaki kembali menyusuri jalan tepi sungai untuk naik ke atas. Perjalanan ini hingga naik ke atas kita skip ya. Perjalanan yang lengkap ada di vlog panduan melukat yang versi durasi lebih panjang. Silakan lihat linknya di deskripsi. Kita sudah tiba di atas di area kolam. Langkah 13 mengaturkan canang sari di pelinggih kolam pengelukatan Saptaresi. Oke, inilah kolam yang ikonik, kolam eksotis di Taman Beji Samuan. Langkah ke-14 mengaturkan canang sari dan melukat di ketujuh pancoran mata air pengelukatan Saptaresi. Dimulai secara berurutan dari pancoran mata air terdekat hingga terjauh. Di masing-masing pancoran dibasuh ke wajah 3 kali, ke kepala 3 kali, kumur-kumur 3 kali, dan diminum 3 kali. Melukat di kolam ini berarti sudah selesailah prosesi melukat, lega rasanya dan sangat menyenangkan. Waktunya sejenak untuk menikmati pemandangan dari kolam yang berada di tebing lembah Sungai Yehpenet ini. Pemandangan yang sangat indah. Yang di atas adalah Pura Beji Desa Lan Puseh, tempat langkah pertama melukat. Selesai dari kolam, pergi ke ruang ganti yang ada di dekat kolam. Ada 2 kamar ganti ditandai panah merah, berpakaian biasa. Lalu ke langkah 15, Matur Suksma dan Nunas Tirta di pelinggih Ide Ratu Gede. Jalan menanjak anak tangga lalu ke parkiran. Usai sudah melukat di Taman Beji Samuan. Total durasi dari kita 3,5 jam. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe.